Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marda An-Nafin Kurniawan dari Program Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video ini saya akan menyampaikan bagaimana cara menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa dan tidak pula mudah mengecewakan orang. Teman-teman semuanya, kita membahas 2 poin di sini. Kita bahas dulu yang pertama. Gimana cara menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa? Nah, teman-teman semua, kecewa dan tidak kecewanya kita itu sangat berkaitan erat dengan ekspektasi. Supaya kita tidak mudah kecewa, maka jangan sampai ekspektasi kita berlebihan. Solusinya, dalam konsep psikologi Islam, ada yang dinamakan tawakal. Tawakal adalah setelah berusaha, kita serahkan apapun hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal inilah yang membuat kita kuat. Tawakal inilah yang membuat kita tidak kecewa. Tapi tidak pula kita jangan putus asa, ya. Jika tadi di awal ekspektasi terlalu berlebihan, tapi tidak boleh juga terlalu ekstrim putus asa gitu. Jadi tidak berharap sama sekali. Jadi merasa putus asa sama sekali. Nah, ini juga tidak boleh. Konsep psikologi Islam yang benar tentang kepribadian ini adalah berada di tengah-tengah. Kita juga berusaha sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, jika kita meyakini dan mengamalkan ini, kita tidak akan kecewa. Teman-teman, kita lanjut yang kedua. Bagaimana sih cara menjadi pribadi yang tidak mudah mengecewakan orang gitu? Oke, teman-teman. Di sini kita bagi 2. Urusan interpersonal atau urusan kita dengan orang lain atau dalam bahasa Arab muamalah. Itu ada 2 aspek. Aspek pertama yang bisa kita kendalikan. Aspek kedua yang tidak bisa kita kendalikan, di luar kontrol kita. Mari kita fokus ke yang pertama dulu. Yaitu apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita ubah, dan apa yang bisa kita ikhtiarkan. Nah, apa yang bisa kita ikhtiarkan supaya tidak mengecewakan orang lain? Dalam Islam ada yang namanya amanah. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim ala syuruti. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat yang ia setujui. Contoh, kita diamanahkan oleh dosen membuat tugas, deadline besok siang. Al-muslim ala syurutihi. Seorang muslim yang benar itu, muslim yang sesungguhnya, itu tahu dan konsekuen. Ketika diamanahkan, berarti dia tahu seseorang sedang percaya kepada dia. Bahwa dosen ini percaya kepada kita untuk membuat tugas yang selesai besok siang. Jika kita mengamalkan ini, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang tidak mudah mengecewakan orang. Karena kita tahu apa amanah yang dipercayakan kepada kita. Kita menghargai kepercayaan orang kepada kita. Nah, yang kedua, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Terkadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ada saja musibah atau faktor-faktor lain yang membuat orang kecewa juga sama kita. Nah, ini perlu dinamakan yang namanya sabar. Nah, ada hal-hal yang sengaja Allah timpakan kepada kita supaya kita bersabar. Kita bisa berikhtiar, tapi hasil kembali kepada Allah. Seperti konsep pertama tadi. Kita sudah berusaha supaya orang gak kecewa, tapi kadang misalnya ketika kita dalam perjalanan, tahu-tahu kendaraan kita rusak gitu, sehingga kita tidak sampai ke tujuan tepat waktu dan orang kecewa. Nah, ini adalah di luar kendali kita. Oke, teman-teman.
Itu jika saya simpulkan, yang pertama, bagaimana menjadi pribadi yang tidak mudah kecewa. Yang pertama, berekspektasilah sewajarnya dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana menjadi pribadi yang tidak mudah mengecewakan orang, yaitu al-muslim ala syuruti. Muslim sejati adalah muslim yang memegang teguh amanah yang diemban. Namun ada aspek yang di luar itu yang tidak bisa kendalikan, yang terkadang sengaja Allah berikan kepada kita supaya kita bersabar. Demikian teman-teman, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa diamalkan. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.